Kita akan segera mulai ibadah ini. Ucapkan pikiran mati segera kepada Dia yang punya kuasa. Haleluya, haleluya. Kita akan bukti karena kasih Tuhan sudah bisa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Kalau pagi hari ini kami ada, Yesus luar biasa Tuhan. Anugerah yang luar biasa Kau berikan buat kami. Biarlah segala kehidupan kami ini Tuhan berguna untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, lawat kami semua pagi hari ini. Penuhi rohani dengan kuasa Roh Kudus, supaya hadirat hadir dalam kehidupan kami, pribadi tetap pribadi, merawat kami, dan kami merasakan sukacita yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam segala ibadah ini dari awal hingga akhir nanti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dengan kebenaran. Amin. Haleluya. Shalom. Bagaimana punya kabar? Luar biasa, karena Yesus luar biasa. Haleluya. Kita tetap berdiri.
Pada pagi hari ini, ajar kita untuk mengatur lebih dalam lagi.
Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba tentang hikmat Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk berada di dalam rumah Tuhan. Kita akan kembali sama-sama belajar daripada firman Tuhan ini, ya. Tuhan masih mengasihi kita di tengah-tengah segala keadaan yang serba tidak menyenangkan. Pandemi masih terus berjalan, masih memang ada perkembangan yang membaik, tapi semuanya belum berakhir, ya. Kita akan sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Kita akan membaca sebagai ayat pertama di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Sudah mendapatkan semua? Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, saya membaca berita dari kompas.com, satu berita yang sangat menarik buat saya. Peristiwa itu terjadi pada hari Seninnya, kalau saya tidak salah baca pada waktu itu, seingat saya. Seorang laki-laki, dia bunuh diri di jembatan Suramadu. Mungkin Bapak Ibu Saudara dengar juga berita itu, ya. Dia memarkir kendaraannya, yaitu sepeda motornya, di tepi jalan begitu, dan dia terjun ke laut pasti, ya, karena itu kan jembatan Suramadu, ya. Kemudian singkat ceritanya dia memang meninggal, dicari jenazahnya itu oleh tim penyelamat, ya, tim SAR yang ada sempat. Yang menarik perhatian saya adalah bahwa dia meninggalkan satu surat wasiat, katanya di situ sebutkan. Dia tujukan kepada istrinya. Dia minta maaf, istriku, aku minta maaf selama ini aku belum jadi suami yang baik. Kemudian, tapi saya percaya bahwa kamu sanggup melewati masa-masa hidup yang sulit ini. Dia juga menulis suratnya buat anaknya. Anak-anakku, maafkan Bapak. Bapak tidak bisa membesarkan kalian semua, tapi Bapak percaya kalian bisa bertumbuh dengan baik. Pokoknya dia penuh dengan harapan, begitu, ya. Tapi Saudara, saya membaca itu, saya pikir ini sebuah contoh yang tidak baik, ya. Memang keadaan sulit. Dan rupanya ini menjadi satu gambaran di mana banyak orang yang sedang mengalami banyak hal-hal serupa dengan itu. Di masa sulit, putus pengharapan, putus asa, ya. Dan mereka mengambil jalan pintas dengan cara seperti itu. Sekali lagi saya katakan itu adalah contoh yang tidak baik. Jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran kita, khususnya anak-anak Tuhan, untuk mengakhiri hidup hanya karena kesusahan dan kesulitan, ya. Tapi ada satu berita lain di dalam tempat yang sama pada waktu saya baca juga. Itu suatu keluarga, suami istri juga. Dia berwira swasta. Dikatakan bahwa dia membuka satu usaha camilan, ya, begitu saja. Saya sebutkan camilan saja. Mula-mula kecil, kemudian bertambah besar, dan selama sebelum pandemi itu dia bilang di dalam kisah itu, keuangan yang berputar dalam sebulannya kira-kira 30 juta. Ya, cukuplah mungkin, ya, kalau untuk satu keluarga. Tapi kemudian sesudah masa pandemi, segala sesuatunya berubah. Dari omset yang 30 juta itu merosot terus, akhirnya dalam satu bulan dia hanya bisa memutarkan uang 3 juta. Itu satu pukulan yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak putus asa.
Dia pakai semua sarana media sosial yang ada, entah WA, entah Instagram atau apa saja, dan dia juga mulai coba memasarkan usahanya itu lewat pasar-pasar online ya, yang sekarang kita kenal itu. Sampai dia pasang di depan rumahnya sebuah banner apa yang dia jual di situ. Tapi orang-orang yang mencari ke sana seringkali kesasar ke rumah tetangganya. Nah, dia sungkan katanya gitu. Dan akhirnya walaupun tidak pulih kembali ya, tetapi perlahan-lahan dia mulai bangkit kembali ya. Saya percaya bahwa dua kisah itu adalah gambaran daripada orang-orang dunia, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Ada orang yang putus asa, tapi ada juga orang yang masih bisa bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berlimpah dalam pengharapan ya, kita perlu berlimpah dalam pengharapan. Waktu terakhir saya berdiri di sini, saya berbicara dari Roma pasal 15 juga, tetapi ayat yang ketiga dengan saya, yang tiga atau tiga ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berpegang teguh dalam pengharapan. Dan pagi hari ini saya akan lanjutkan lagi, berlimpah dalam pengharapan. Jadi dalam pasal yang sama, Rasul Paulus berbicara tentang dua hal yang berhubungan dengan pengharapan. Yang satu adalah berpegang teguh pada pengharapan, dan yang berikutnya ini adalah berlimpah dalam pengharapan. Saya akan mengulang kembali ayat tadi, tapi saya mengutip dari bahasa Indonesia masa kini. Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Jadi berlimpah dalam pengharapan itu artinya sama juga dengan makin berharap kepada Allah. Ada tiga hal yang ingin saya ulang kembali kita selalu, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Tiga hal ini terus perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita jaga iman kita jaga pengharapan kita jaga kasih kita juga. Inilah hal-hal yang penting untuk kita evaluasi dari waktu ke waktu. Tiga hal ini, Bapak Ibu Saudara, itu harus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tidak bisa sesudah kita mulai menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita tahu bahwa kita punya iman di dalam Yesus, kita juga menggantungkan pengharapan kita di dalam Dia, kita juga mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Tapi itu semua harus bertumbuh dari waktu ke waktu untuk mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaan di sini dimaksud adalah kedewasaan yang penuh, ya. Iman yang dewasa, pengharapan yang lebih dewasa, kasih yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin supaya kita selalu bertumbuh dalam ketiga hal ini. Ketiga hal ini berbeda, ya. Iman berbeda dengan kasih, berbeda juga dengan pengharapan. Tapi ketiganya saling menyatu, artinya saling mendukung satu dengan yang lain, saling bergantung satu dengan yang lain. Ketiga-tiganya harus bertumbuh secara bersama-sama dalam kehidupan kita. Jangan hanya puas dengan pengharapan-pengharapan pada awal kita percaya. Biasanya pada awal kita percaya kita mengharapkan hal-hal yang mungkin terlalu sepele dalam kehidupan ini. Tapi dengan bertumbuhnya maka pengharapan kita juga akan bertumbuh. Berpegang teguh dalam pengharapan, berlimpah di dalam pengharapan. Itu menunjukkan satu pertumbuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Ketiga hal ini tidak cukup hanya diminta dalam doa. Tapi itu perlu ada satu pertumbuhan dan perlu ada satu usaha, dan kita juga ada bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini ya. Kalau kita kembali melihat kepada latar belakang dari pasal 15 ini, sementara Rasul Paulus dia mengharapkan supaya orang-orang Kristen yang ada di Roma mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, maka Rasul Paulus menekankan tiga hal ini juga di dalam suratan yang sama. Yang lalu saya sudah katakan bahwa ketika orang-orang Kristen awal ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan satu pilihan yang menyenangkan. Mereka dibenci oleh kalangan orang Yahudi sendiri, mereka dianggap sebagai bidat, sebagai suatu ajaran sesat, pengikut jalan Tuhan. Mereka menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Kemudian ketika mereka bergabung dengan sesama orang-orang percaya,
Ternyata di antara mereka juga ada persaingan secara tersembunyi ataupun terbuka. Ada yang merasa imannya lebih kuat dan memandang rendah orang yang imannya lebih lemah. Itulah sebabnya di dalam pasal 15 ini Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka saling menerima satu dengan yang lain, dan mereka juga diminta untuk bertumbuh di dalam ketiga hal tadi: iman, pengharapan, dan kasih mereka. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Allah sumber pengharapan. Yang kedua, Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh iman untuk menopang pengharapan itu. Dan yang ketiga nanti adalah oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kita akan berlimpah dalam pengharapan. Yang pertama adalah Allah itu adalah sumber pengharapan. Ayat tadi mengatakan dengan jelas, bukan, bagian awal, semoga Allah sumber pengharapan. Allah tidak menghendaki seorang pun putus asa dalam kehidupannya. 2 contoh tadi, biarpun itu cerita tentang orang-orang di dunia sana yang di luar Tuhan Yesus, tapi ada dua macam yang ada di sana. Ada orang yang putus asa sampai mengambil keputusan yang fatal, contoh yang tidak baik itu. Tetapi ada juga yang bertahan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus lebih istimewa dari mereka, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menghendaki ada seorang pun putus asa. Ada di sini yang putus asa pagi hari ini? Mari kita ingat apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Allah sumber pengharapan. Sumber itu berarti sesuatu yang akan terus mengeluarkan apa yang disumberkannya itu. Sumber air, dia mengeluarkan air secara terus-menerus, ya. Di dalam Mazmur 42 ayat 6, saya hanya mengutip saja di sini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kata tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Pada waktu itu pemazmur rupanya dalam keadaan tertekan hidupnya, merasa gelisah hatinya. Tetapi dia juga berani berkata kepada dirinya sendiri, berharaplah kepada Allah. Kenapa kita harus berharap kepada Allah? Karena memang Dia sumber pengharapan kita. Kita amankan ini, kita pegang teguh. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita punya satu sumber yang tidak pernah habis, yaitu pengharapan di dalam Dia. Saya terkesan dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari Kamis yang lalu di dalam doa di rumah masing-masing, ya. Hamba Tuhan yang berfirman, yang menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu, ada orang yang menyelidiki di dalam Alkitab kita ini. Ada 365 kata jangan takut. Artinya itu jaminan yang sudah cukup luar biasa. Cuma mungkin kita kurang banyak membaca Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara. Kita kurang banyak merenungkan firman Tuhan, sehingga janji-janji itu seringkali sirna begitu saja atau terlupakan begitu saja. Ada janji yang Tuhan katakan dan memberikan jaminan kepada kita jangan takut. Tapi akhirnya kita tahu juga bahwa lebih banyak orang yang takut daripada yang tidak takut. Dan banyak juga diantaranya adalah anak-anak Tuhan. Kehendak Allah adalah supaya kita tetap berharap kepada Dia, mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangannya. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kesusahan memang bisa terjadi, tapi juga kesusahan itulah yang menjadi sebuah sarana yang luar biasa untuk kita bertumbuh di dalam pengharapan kita. Kita perlu membangun kehidupan kita untuk dekat dengan Allah sebagai sumber pengharapan itu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam Kejadian 26, ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Kita tahu bahwa pada waktu itu Ishak tinggal di tanah yang dijanjikan kepada keturunannya, memang, ya, bersama-sama dengan janji itu kepada Abraham, dan janji itu diteruskan kepada Ishak. Mereka hidup di tanah itu, tanah yang ya sangat membutuhkan air. Itulah sebabnya Ishak dia selalu dekat dengan sumur. Dia membangun sumur dengan dia membangun sumur-sumur sendiri, tapi dia juga membuka sumur-sumur yang pernah dibuat oleh ayahnya Abraham.
Karena apa? Karena sumur-sumur yang dibuat Abraham telah ditimbun oleh para penduduk setempat itu. Ya, jadi Ishak itu hidupnya selalu dekat dengan sumber air. Kehidupan kita di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih dekat kepada Dia. Pengharapan tidak akan datang begitu saja. Pengharapan tidak akan bisa kita doakan saja. Tapi pengharapan itu juga kita harus selalu dekat dengan sumber itu. Bangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan di masa-masa yang sulit untuk membangun pengharapan itu. Yang kedua, Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh iman untuk menopang pengharapan itu. Di sini dikatakan dengan jelas sekali bahwa Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera. Allah berjanji tentang kedua hal itu akan diberikan kepada kita kalau kita selalu hidup dekat kepada Dia, kalau kita mau hidup taat kepada Dia, kalau kita mau tekun untuk selalu melakukan apa yang Dia kehendaki. Sukacita damai sejahtera itu dikatakan Dia berikan kepada kita. Saya akan coba membandingkannya dengan apa yang sudah saya sampaikan yang lalu, Roma 15 ayat 4, ketekunan dan penghiburan dari janji-janji Tuhan itu akan membuat kita untuk berpegang teguh kepada pengharapan. Dan Roma 15 ayat 13, sukacita dan damai sejahtera yang memenuhi hati kita itu akan membuat kita berlimpah dalam pengharapan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang bertanyakan mana yang lebih dahulu, kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera baru muncul itu pengharapan yang berkelimpahan, atau Tuhan akan memberikan dulu kelimpahan itu tadi, pengharapan yang berkelimpahan, lalu muncul sukacita dan damai sejahtera. Saya pikir kalau kita melihat kepada susunan ayat daripada Roma 15 ayat 13 ini, saya percaya Tuhan menanamkan terlebih dahulu sukacita dan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, sehingga memungkinkan pengharapan yang berkelimpahan itu muncul karena Tuhan yang memberikan sukacita damai sejahtera lebih dahulu. Beberapa janji yang saya tulis di sini ya, saya akan bacakan saja. Roma 5:12 ayat 12 berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, di dalam suratan-suratan ini, Roma, 1 Tesalonika, Filipi, apa yang ditulis di dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru ini, itu telah ditulis sebelum abad pertama berakhir. Mulai dari Injil Matius sampai kepada Wahyu, itu ditulis sebelum abad pertama berakhir. Yang paling akhir adalah kitab Wahyu, sekitar tahun 95. Pada zaman itu, ketika Alkitab Perjanjian Baru ini ditulis, latar belakang kehidupan orang percaya adalah latar belakang kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itulah Rasul Paulus berkata di dalam Roma, 1 Tesalonika dan Filipi tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Itu berarti ada sesuatu yang Tuhan berikan di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Dan itu adalah sukacita itu. Kita berpikir bagaimana kita bisa bersukacita dalam keadaan sulit. Kalau Alkitab ini tidak berkata demikian, memang itu mustahil. Tapi kalau Alkitab berkata seperti ini, kitalah yang mungkin yang membuatnya jadi mustahil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Ayat yang terakhir tadi yang saya sebutkan, Yohanes 14 ayat 27, itu adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kata-kata itu, dia sedang dalam keadaan masa-masa terakhir kehidupannya untuk mati di atas kayu salib. Bisa dibayangkan apa yang dirasakan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi dia berkata demikian kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kalau Yesus sendiri tidak punya damai sejahtera, apa yang dia mau berikan? Tetapi dia berkata dengan tegas, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa saudara mau memberi sesuatu yang tidak saudara miliki? Tidak mungkin, bukan? Kalau Yesus berkata damai sejahtera ku berikan bagimu,
Yesus penuh damai sejahtera, sementara dia akan menghadapi penderitaan kayu salib. Itulah, mari kita akan lihat bahwa apa yang dijanjikan ini akan memberikan penghiburan kepada kita, kekuatan kepada kita, asal kita betul-betul berpegang teguh dan kita mau tunduk dan taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sedikit mengganjal buat saya ketika saya membaca ayat ini, yaitu kata semoga dan iman. Ya. Itu jelas dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Kenapa harus semoga? Dan kenapa ditekankan pula di situ iman? Inilah yang seringkali menjadi permasalahan dalam kehidupan kita orang percaya. Ini permasalahannya bukan di dalam tangan Tuhan, tetapi permasalahannya ada di dalam diri kita. Sampai Rasul Paulus berkata semoga. Sekali lagi, sesungguhnya Allah itu sanggup dan mau memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Allah sanggup, tapi masalahnya adalah di hati kita. Dan itulah sebabnya, karena masalah itu ada di tangan kita, ada di hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus pakai kata semoga. Karena ada banyak orang-orang percaya, khususnya adalah orang-orang Kristen di abad pertama itu, di tengah-tengah segala penderitaannya, sukacita damai sejahtera itu adalah kenyataan. Tetapi di hari-hari terakhir ini, lebih banyak anak-anak Tuhan yang tidak merasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Apa berbeda? Tidak. Tuhannya tetap sama, yang kita imani juga tetap sama. Tapi yang berbeda adalah sikap kita. Di sana kita menggunakan kata iman atau percaya. Kata iman di dalam perjanjian baru atau mungkin kata percaya di dalam perjanjian lama itu mempunyai pengertian yang sama. Memang bahasanya berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi pengertian dasar daripada kata aslinya itu adalah iman itu adalah menyerahkan hidup kepada yang diimani. Jadi selama kita percaya, hanya percaya saja, tetapi kita tidak menyerahkan hidup kita kepada yang kita imani, itu belum percaya sebenarnya, belum beriman. Menyerahkan hidup, mempercayakan hidup, itu iman. Ya. Seperti contoh yang dilakukan oleh Abraham juga sama. Ketika dia berkata percaya kepada Tuhan, dan dia percayakan hidupnya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Karena di dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak hal yang bisa kita percayai karena ada fakta-faktanya. Contohnya umpamanya kalau saudara sakit, saudara akan pergi ke dokter karena saudara percaya, bukan? Dokter akan mendiagnosa, memberikan kita menyampaikan keluhan-keluhan kita, dia akan memberikan resep atau memberikan obat kepada kita, dan dia berkata 3 hari lagi kalau belum ada perkembangan kembali ke sini. Kita percaya dan kita mempercayakan hidup kita. Kita minum obat-obatan itu, dan biasanya kalau memang sakit biasa tidak sampai 3 hari sudah sembuh. Kita nggak perlu kembali lagi, bukan? Kita sih berharap bahwa seumur hidup kita tidak pernah sakit, sehingga kita tidak perlu mengikatkan diri kita atau mempercayakan hidup kita kepada dokter. Tapi ada orang-orang tertentu yang karena penyakitnya kronis, dia harus berobat kepada dokter rutin tiap bulan, tiap beberapa waktu sekali. Tapi pada dasarnya sebagian besar orang tidak pernah mau mengikatkan hidupnya. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti kita mengikatkan hidup kita sepanjang umur hidup kita. Mempercayakan, menyerahkan hidup kita. Kita tunduk kepada Dia, kita taat kepada Dia. Itu baru iman. Itulah yang menyebabkan kenapa Rasul Paulus pakai kata semoga. Kitalah yang tidak pernah sungguh-sungguh berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita perlu menyerahkan hidup kita dan kita mau tunduk kepada Tuhan. Baru kita akan bisa melihat janji-janjinya ini digenapi. Janji-janjinya yang digenapi inilah yang akan membuat pengharapan kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara ya. Yang bagian terakhir, oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah dalam pengharapan. Kata berlimpah, beberapa bagi Alkitab dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai makin kaya dalam pengharapan, makin berharap kepada Tuhan. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan sangat banyak atau berlebih, atau lebih sederhana kalau saya hubungkan dengan pengharapan berarti tidak gampang putus asa. Ya.
Jadi kata berlimpah dalam pengharapan itu berarti bahwa kita tidak gampang putus asa. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kita tetap akan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kita semakin mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Dia. Di sana kita menemukan kata kekuatan Roh Kudus. Itu sangat kita butuhkan untuk melewati masa-masa yang sulit. Roma 3 ayat 4 dikatakan di sana bahwa penderitaan itu akan membawa kita untuk bertekun, dan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan, dan tentunya pengharapan yang berlimpah juga ya Bapak Ibu Saudara. Inilah sebenarnya kita perlu kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Tetapi kalau kita sudah bicara tentang kekuatan daripada kuasa Roh Kudus, kadang-kadang kita berpikir bahwa kekuatan daripada Roh Kudus itu membuat kita sudah tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Tidak seperti itu. Kita harus membuat satu kerjasama yang baik ya. Roh Kudus menopang kehidupan kita, menolong kita supaya kita bertumbuh mempunyai pengharapan yang berkelimpahan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Tapi kita juga harus sungguh-sungguh mau tunduk dan taat kepada Dia. Maka kita akan melihat hal-hal yang akan Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi penekanannya adalah di masa-masa yang sulit ini jangan gampang putus asa. Kita punya Tuhan sebagai sumber pengharapan dan kita akan tetap percaya kepada Dia. Untuk berpegang teguh atau memiliki pengharapan yang berkelimpahan, Roma 5 ayat 3 dan 4 tadi saya akan bacakan ayat itu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 ini kita tahu bahwa kita diajak untuk bertekun. Masalah itu penting dan perlu Bapak Ibu Saudara. Permasalahan dalam kehidupan ini adalah ujian-ujian yang harus kita hadapi. Tanpa ujian, kita tidak pernah tahu kemampuan kita sampai di mana, keberadaan kita sampai di mana. Tapi melalui ujian-ujian kehidupan inilah kita akan belajar bertekun. Kemudian ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Sekali lagi kita lihat bahwa pengharapan itu bukan sesuatu yang instan. Saudara boleh berdoa, Tuhan, saya menaruh harapan saya kepada Bapa, kepada Engkau Tuhan. Saya mempercayakan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Masa-masa ujian sebenarnya adalah masa-masa yang sangat indah kalau kita mau memandangnya dari sudut Alkitab. Karena dari situlah kita akan melihat sampai di mana ketekunan kita. Dan kemudian kalau kita berhasil melewatinya, kita akan disebut sebagai orang-orang yang tahan uji. Dan dari situlah pengharapan itu akan bertumbuh. Kita pegang erat-erat janji Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada kita dari hari ke seharian. Tetapi marilah kita juga lakukan bagian-bagian kita untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan akan melakukan bagian. Tuhan tidak perlu diragukan. Dia akan memenuhi segala janji-janjinya. Kitalah yang seringkali mempunyai masalah itu. Kita seringkali membuat masalah diri kita sendiri. Yakobus mengingatkan kadang-kadang kita dipikat dengan keinginan-keinginan kita dan berbagai hal yang ada di dunia ini. Kadang-kadang orang membuat masalah bagi dirinya sendiri. Ya. Makan dengan ceroboh, akhirnya sakit. Lalu sudah itu dia datang pada Tuhan minta tolong untuk disembuhkan. Kadang-kadang sebagian besar daripada masalah hidup yang kita hadapi itu adalah masalah yang kita buat sendiri. Tetapi kalau pandemi ini itu bukan kita yang buat. Memang Tuhan izinkan semuanya terjadi supaya kita bisa melihat apakah kita tetap kuat di dalam Dia, memiliki pengharapan yang teguh di dalam Dia atau tidak. Keadaan-keadaan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kita ya. Hiduplah dalam sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Maka pengharapan yang melimpah itu dan tidak akan mudah putus asa itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini mendatangkan satu berkat dalam kehidupan saya terlebih dahulu.
Biarlah saya juga akan menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh. Dan biarlah ini juga akan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan baik buat kita. Tuhan mengasihi kita. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu nyanyian yang pada waktu lalu juga saya nyanyikan. Yang kita nyanyikan, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku haus kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kita ulang dari atas, jiwaku merindukanmu. Ku bersyukur kepadamu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Engkau masih mengasihi kami sampai saat ini Tuhan. Kami melihat bahwa dunia di luar kami Tuhan penuh dengan permasalahan, penuh dengan kesusahan Tuhan. Tapi kami tetap mengaminkan firman pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Kami punya sumber pengharapan yang tidak pernah kering, karena Engkau sendiri adalah sumber pengharapan kami. Dan kami mau menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Dan kami mau mempercayakan hidup kami
Kami mau tunduk dan taat kepadamu untuk menjadi pengikut-pengikutmu yang setia, yang tekun dan setia untuk melakukan segala apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan. Kami percaya janjimu akan kau genapi. Kau akan penuhi hidup kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Engkau penuhi kami dengan pengharapan yang berkelimpahan. Dan kami mau tetap teguh berpegang pada pengharapan di dalam Engkau. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Dan Engkau tetap setia mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah kami tekun dan setia melakukan bagian kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau akan melimpahi kami dengan segala janji-janji-Mu. Asal kami tetap teguh beriman kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam keterbatasan hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus berbicara lebih jauh dan jauh dalam kehidupan pribadi masing-masing jemaat-Mu, dalam tiap-tiap pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, sembah dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Sebentar. Mata sepekan seperti apa yang ada di wakil jemaat. Mungkin kalau ada perubahan mungkin langsung dari pada Ibu Gembala. Dengan Tuhan hanya itu pengumuman latar sepekan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kiranya firman Tuhan boleh kembali menguatkan diri kita di masa-masa ini. Punya pengharapan kepada Tuhan. Kegiatan masih tetap ada di dalam rumah. Saudara, kaum wanita di rumah, doa di rumah, doa puasa di rumah, dan nanti untuk sekolah minggu akan diberitahukan lagi. Untuk sementara sekolah minggu masih ada di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri, dan jemaat Tuhan pun yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Engkau Allah yang ajaib. Keajaiban-Mu sampai saat ini kami masih nikmati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Untuk terus kami punya pengharapan kepada-Mu Tuhan. Kalau di luar sana banyak orang yang sudah putus asa. Oh Tuhan, kalaupun ada umat-Mu yang saat ini sudah mulai putus asa Tuhan, karena ada begitu banyak kesulitan yang terjadi, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau ingatkan kepada umat-Mu lagi bahwa pengharapan hanya ada datang dari Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Kuatkan iman umat-Mu Tuhan, sehingga dalam iman kami punya pengharapan yang sungguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kamu berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Pakai kehidupannya lebih heran lagi. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu, sehingga boleh dibagikan kepada setiap mereka, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih apapun pergumulan umat-Mu saat kami datang kepada-Mu, Engkau Tuhan sudah memberikan kami kemenangan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah, mereka yang melakukan ibadah di rumah karena dengan segala keterbatasan mereka, kalaupun ada mereka yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, kami tetap berdoa bersatu hati untuk Ibu Sulaiman. Segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yang kata dokter harus dioperasi, kami berdoa bersatu hati Tuhan. Mohon kemurahan-Mu sesuai dengan keinginannya, dengan imannya kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan akan sembuhkan. Haleluya. Dan kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu yang akan mengerjakan pekerjaan yang ajaib dalam tubuhnya. Ada mujizat bagi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan umat-Mu yang lain, kami percaya kesembuhan juga terjadi bagi mereka. Terima kasih. Segala hal yang dikerjakan, diusahakan oleh umat-Mu Tuhan, apapun bentuk pekerjaan umat-Mu, apapun bentuk usaha mereka, kiranya Tuhan saja yang memberkati. Jadikan segala sesuatu berhasil Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Tolong sertai dalam perjalanan pulang. Tibakan di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Sertai dan jaga kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu yang akan kami jalani kembali Tuhan. Pertemukan kami kembali dalam ibadah doa kami di rumah kami dan di ibadah minggu yang akan kami lakukan lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan yang umat makan bawah, kecil ataupun besar, kiranya Engkau juga memberkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau juga yang memberkati mereka yang memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji